Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azani Syaputra dengan NIM 421-211-1059 dari Mekatronika B Malang. Saat ini saya hendak mempresentasikan hasil pengamatan saya dan kesimpulan dari pemahaman secara umum terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung saja membahas tentang apa itu K3. Sebelumnya, mari kita lihat pathway yang akan dibahas pada video berikut ini. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu apa itu pengertian K3 secara garis besarnya. Nah, kemudian tentang prinsip dan tujuan K3, kecelakaan kerja yang berisi tentang definisi, dampak, dan pencegahan kecelakaan kerja itu sendiri menurut K3. Dan yang terakhir ialah kesimpulan tentang garis besar, tentang pentingnya dan peruntukan K3 dalam pekerjaan yang telah kita bahas pada video ini. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu K3. Nah, K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Definisi dari K3 adalah serangkaian peraturan tertulis dalam kiat-kiat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, sejahtera, dan bebas dari kecelakaan seperti kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, sampai penyakit akibat kerja. Pemberlakuan aturan ini sudah dilakukan di Indonesia dan didukung oleh negara dan pemerintah sejak tahun 1970. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, setelah ini akan ditunjukkan contoh kecil tentang dampak pekerjaan atau aktivitas yang sehari-hari kita lakukan terkait penyelewengan pemahaman tentang K3 itu sendiri. Nah, terpleset. Hal kecil seperti pekerjaan rumah itu juga termasuk pekerjaan penting loh. Salah satunya mengepel lantai. Kita semua tahu kalau mengepel lantai merupakan suatu pekerjaan kecil yang hampir semua orang pernah melakukannya. Tapi tahukah kalian bahwa pekerjaan simpel seperti ini dapat membahayakan nyawa? Menurut situs jasa epoksi lantai Tangerang, risiko jatuh karena lantai licin sama bahayanya dengan risiko kecelakaan lalu lintas, yang dimana kecelakaan ini dapat menyebabkan lumpuh pada manusia secara permanen. Menyemprotkan bahan kimia pembasmi serangga. Ya, kebiasaan ini sering kita lakukan karena hidup di negara tropis memungkinkan serangga hidup bebas di rumah kita dan sangat mengganggu, bukan hal itu? Maka hal ini pula menjadi kebiasaan kita, membasmi mereka dengan semprotan gas kimia beracun. Kebiasaan yang sering ini menjadikan kita lalai terhadap kesehatan tubuh, terutama pada organ pernafasan. Menghirup gas beracun dalam paparan waktu tertentu dapat menyebabkan kerusakan organ dan pelemahan sistem fungsi otot. Adapun gejala keracunan menghirup gas intesida ialah yang pertama organosfat, kemudian paradichlorobenzone, kemudian karbamat, dan terakhir ialah pirastrin. Dari 4 gejala di atas, umumnya penderita akan mengalami sesak nafas, penglihatan yang kabur, jantung berdebar kencang, hingga kerongkongan kering dan muntah darah. Apabila korban menghirup dalam kondisi yang lama, hal fatal seperti kematian pun tak dapat dihindari. Kita kembali ke pembahasan inti dari K3 di dunia kerja pada umumnya. Di sini kita dapat perhatikan beberapa negara yang digolongkan tinggi dan sedangnya suatu angka insiden kecelakaan di dunia kerja. Lalu, kenapa hal itu dapat terjadi? Hal yang mendasari prinsip keselamatan dan kesehatan kerja adalah pada saat itu banyak sekali terjadi peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja. Lantas hal ini menjadikan dampak pada mental tenaga kerja itu sendiri yang akhirnya mempengaruhi produksi industri. Pada awalnya, K3 dibentuk secara individu oleh perusahaan dengan menetapkan SOP. Namun seiring berjalannya waktu, hal ini didukung oleh pemerintah. Tidak hanya menegaskan dalam undang-undang, pemerintah juga membantu dalam proses sosialisasi melalui berbagai semboyan atau dalam bentuk peragaan demonstrasi. Dengan begitu, angka kecelakaan setiap tahun pun semakin berkurang dengan ketatnya peraturan dalam dunia kerja, baik di Indonesia maupun di negara lain. Semua musibah tidak melulu soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Untuk itu dalam pemahaman K3, kita pun dituntut untuk memiliki prinsip dalam bekerja. Setelah memahami uraian pengertian prinsip dan keselamatan kerja, maka harusnya kita harus pahami dulu apa tujuan umumnya, sehingga kita dapat memahami secara mudah terkait upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tentu saja memiliki tujuan spesifik yang dapat memberikan manfaat bagi para pekerja dan juga industri atau perusahaan yang menerapkannya.
Tujuan ketiga dibedakan menjadi 3, yakni tujuan keselamatan kerja, tentang tujuan kesehatan kerja, dan juga yang terakhir ialah kenyamanan kerja. Yang pertama, tujuan dari keselamatan kerja itu sendiri. Tujuannya ialah antara lain untuk melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya, untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, dan yang terakhir ialah memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Yang kedua ialah tujuan dari kesehatan kerja. Yang pertama ialah memberikan perlindungan kepada para pekerja ketika melaksanakan pekerjaan dan kemungkinan terjadinya bahaya karena faktor yang terjadi di tempat kerja. Kemudian mendapatkan pekerja di suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan serta keterampilannya. Selain itu, dalam penerapannya, menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, K3 harus diterapkan melalui SMK 3 atau bahasa lainnya ialah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana penerapan SMK 3 ini bertujuan untuk antara lain mengurangi dan menghindarkan risiko kecelakaan dan penyakit sehubungan dengan aktivitas pekerjaan dengan melibatkan seluruh unsur di tempat kerja. Setelah memahami uraian tentang pengertian dan prinsip, tak hanya itu, telah juga dijabarkan terkait beberapa hal terkait tujuan-tujuan K3. Berikut merupakan manfaat dari penerapan K3 yang dibedakan menjadi 3 stakeholder atau golongan terkait yang berkaitan erat dengan pelaksanaan K3, yaitu perusahaan, pekerja, dan masyarakat atau negara. Manfaat K3 bagi para pekerja ialah tentunya menerapkan tersebut juga akan bermanfaat secara personal. Mereka tetap dapat memiliki penghasilan dan kontribusi terhadap ekonomi keluarga. Selain itu, penerapan K3 juga dapat menghindarkan dirinya dari penyakit atau kontaminasi yang mungkin terbawa dari lingkungan kerja. Manfaat K3 bagi perusahaan ialah di samping karena finansialnya semakin membaik, perusahaan juga akan mendapatkan citra positif dari masyarakat dan pemerintah. Dari pemerintah sendiri, karena penerapan K3 merupakan kewajiban yang telah diregulasi secara khusus, atau dari masyarakat umum yang akan memberikan kepercayaan lebih, bahkan penghargaan bagi perusahaan menerapkan SMK 3 dengan baik. Manfaat K3 bagi masyarakat dan negara ialah antara lain K3 juga bermanfaat luas bagi masyarakat negara. Perusahaan menjaga aktivitasnya sehingga turut memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Para karyawan pun dapat terus berkontribusi dengan baik di masyarakat. Perekonomian keluarga tetap terjaga, wawasan tentang K3 pun tetap dapat diterapkan di masyarakat. Tidak hanya melulu soal K3 saja yang perlu kita pahami. Untuk memahami sebuah keamanan, maka kita juga perlu tahu tentang kemampuan mengidentifikasi sebuah kecelakaan. Nah, kecelakaan kerja adalah kejadian tak terduga yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pekerja dan perusahaan, baik itu dari segi material maupun dari segi non-material. Adapun yang biasanya bentuk dari kecelakaan kerja yang umum terjadi pada pengerjaan proyek bangunan yang sering kita jumpai ialah jatuh dari ketinggian, kemudian kejatuhan atau tertimpa benda berat, kecelakaan alat berat, dan yang terakhir ialah kecelakaan benda tajam atau tergores seperti kena linggis gitu, atau palu dan sebagainya. Pencegahan kecelakaan kerja itu memiliki 4 prioritas utama. Nah, yang pertama ialah siap untuk bagi para pekerja dan perusahaan yang mengerjakan mereka, dan yang kedua ialah aman, ketiga profesionalitas, dan yang terakhir ialah teliti serta tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, kesimpulan dari pembahasan video ini ialah K3 berperan penuh dalam upaya menjaga serta mengawasi ketelitian dan keamanan para pekerja dalam mengerjakan proyek atau pemanufakturan produk. Hal yang patut dihindari dalam bekerja adalah kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat terjadi, pemerintah Indonesia memberlakukan K3 sebagai standar yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan untuk dapat dicukupi demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Oke, baiklah. Cukup sekian pembahasan materi tentang K3 secara umum. Diharapkan kita semua selalu terhindar dari musibah dan penyakit. Lebih dan kurangnya yang saya sampaikan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.